Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 5. Hening sejenak. Semua mata ditujukan kepada bocah yang masih duduk bersila seperti arca dan yang tidak pernah menjawab kecuali mengangkat muka sebentar memandang orang yang membujuknya. Kemudian terdengar suaranya, halus menggetar dan penuh duka. Terima kasih kepada Cui Lo Cianpui. Akan tetapi saya tidak dapat ikut siapapun juga di antara Cui karena di balik semua kebaikan Cui terdapat kekerasan dan nafsu membunuh sesama manusia. Tidak, saya tidak akan turut siapapun, saya lebih senang tinggal di sini, di tempat sunyi ini. Harap Cui sekalian tinggalkan saya akan mengubur mayat-mayat yang patut dikasihani ini. Wah, kepala batu. Kalau begitu, aku akan memaksamu, kata Titok yang berwatak berangasan dan kasar. Nanti dulu. Siapapun tidak boleh mengganggunya, bentak Tiantok. Xiancai, sabar dulu semua. Jelas bahwa bocah ajaib ini tidak mau memilih seorang di antara kita secara sukarela. Karena itu, tentu kita semua ingin merampasnya secara kekerasan. Maka harus diatur sebaik dan seadil mungkin. Kita bukan kanak-kanak, kita adalah orang-orang yang telah menghimpun banyak ilmu, maka sebaiknya kalau kita sekarang masing-masing mengeluarkan ilmu dan mengadu ilmu. Siapa yang keluar sebagai pemenang, tentu saja berhak memiliki sintong, kata Lam Hai Sengjin yang lebih sabar daripada yang lain. Mana bisa diatur begitu, bantah Pat Jiu Kaiong yang khawatir kalau 5 orang itu akan mengeroyok dia dan Kiam Mo Chai Li. Lebih baik seorang lawan seorang, yang kalah masuk kotak dan yang menang harus menghadapi yang lain setelah beristirahat. Begitu baru adil. Tidak, bantah Kiam Mo Chai Li, wanita yang cerdik ini dapat melihat kesempatan yang menguntungkannya kalau terjadi pertandingan bersama seperti yang diusulkan Lam Hai Sengjin. Dalam pertempuran seperti itu, siapa cerdik tentu akan keluar sebagai pemenang. Kalau diadakan 1 lawan 1, terlalu lama. Sebaiknya kita bertuju mengeluarkan ilmu dan saling serang tanpa memandang bulu. Dengan demikian, satu-satunya orang yang keluar sebagai pemenang, jelas dia telah lihai daripada yang lain. Akhirnya Pat Jiu Kaiong kalah suara dan ke-7 orang itu telah mengeluarkan senjata masing-masing, membentuk lingkaran besar dan bergerak perlahan-lahan saling lirik, siap untuk menghantam siapa yang dekat dan menangkis serangan dari manapun juga. Benar-benar merupakan pertandingan hebat yang kacau balau dan aneh. Sin Leong yang masih duduk bersila, memandang dengan mata terbelalak dan dia menjadi silau ketika 7 orang itu sudah mulai menggerakkan senjata masing-masing untuk menyerang dan menangkis. Gerakan mereka demikian cepatnya sehingga bagi Sin Leong, yang kelihatan hanyalah gulungan-gulungan sinar senjata dan bayangan orang berkelebatan tanpa dapat dilihat jelas bayangan siapa. Memang hebat pertandingan ini karena dipandang sepintas lalu, seolah-olah setiap orang melawan 6 orang musuh dan kadang-kadang terjadi hal yang lucu. Ketika Titok menyerang Pat Jiu Kaiong dengan siang kiamnya, sepasang pedangnya ini membabat dari kiri kanan. Pat Jiu Kaiong terkejut karena pada saat itu dia sedang menyerang Lam Hai Sengjin yang di lain pihak juga sedang menyerang Gin Xiao Xiucai. Akan tetapi terdengar suara keras ketika sepasang pedang Titok itu bertemu dengan tombak di tangan Tian Hiteit dan tongkat Tiantok, sehingga seolah-olah 2 orang ini melindungi Pat Jiu Kaiong. Pertandingan kacau balau dan hanya Kiam Mo Chai Li yang benar-benar amat cerdiknya. Dia tidak melayani seorang tertentu, melainkan berlarian berputar-putar, selalu menghindarkan serangan lawan yang manapun juga dan dia pun tidak menyerang siapa-siapa, hanya menggerakkan pedang payungnya dan rambutnya untuk membuat kacau dan kadang-kadang juga menekan lawan apabila melihat ada seorang di antara mereka yang terdesak. Siasatnya adalah untuk merobohkan seorang demi seorang dengan jalan, mengeroyok, tanpa membantu siapa-siapa agar jumlah lawannya berkurang. Namun, mereka itu rata-rata adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, maka tidaklah mudah dibokong oleh Kiam Mo Chai Li. Bahkan lama-lama akalnya ini ketahuan dan mulailah mereka menunjukkan senjata kepada wanita ini sehingga mau tidak mau wanita itu terseret ke dalam pertandingan kacau balau itu. Terpaksa dia mempertahankan diri dengan pedang payungnya, dan membalas serangan lawan yang paling dekat dengan kemarahan meluap-luap. Sin Leong menjadi bengong. Entah kapan datangnya, tahu-tahu dia melihat seorang laki-laki duduk ongkang-ongkang di atas cabang pohon besar yang tumbuh dekat medan pertandingan itu. Laki-laki itu memandang ke arah pertempuran dengan mata terbelalak penuh perhatian, tangan kiri memegang sehelai kain putih lebar, dan tangan kanan yang memegang sebatang alat tulis tiada hentinya mencoret-coret di atas kain putih itu, seolah-olah dia tidak sedang menonton pertandingan, melainkan sedang menonton pemandangan indah dan dilukisnya pemandangan itu. Sin Leong yang terheran-heran itu memperhatikan. Orang laki-laki itu kurang lebih 40 tahun usianya, pakaiannya seperti seorang pelajar akan tetapi di bagian dada bajunya yang kuning muda itu ada lukisan seekor naga emas dan seekor burung hong merah. Indah sekali lukisan baju itu. Wajahnya tampan dan gagah, dengan kumis dan jenggot terpelihara baik-baik, pakaiannya juga bersih dan terbuat dari sutera halus, sepatu yang dipakai kedua kakinya masih baru atau setidaknya amat terpelihara sehingga mengkilap.
Rambutnya memakai kopiah sastrawan dan sepasang matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan ketika dia mencoret-coret melukis pertandingan antara 7 orang sakti itu. Xin Liong makin bingung. Betapa mungkin melukis 7 orang yang sedang berkelebatan hampir tak tampak itu? Xin Liong tidak lagi memperhatikan pertandingan, hanya memandang ke arah orang itu. Dia mendengar bentakan-bentakan nyaring dan tidak tahu bahwa 7 orang itu telah ada yang terluka. Tian Hitei telah terkena hantaman tongkat Tiantok di pahanya sehingga terasa nyeri sekali. Pajiu Kaiyong juga kena serempet pundaknya sehingga berdarah oleh sebatang di antara siang kiam di tangan Titok. Sedangkan Lam Hai Sengjin dan Gin Xiao Xiucai juga telah mengadu tenaga dan keduanya tergetar sampai muntahkan darah, namun berkat sinkang mereka, kedua orang ini tidak sampai mengalami luka dalam yang parah. Xin Liong melihat betapa laki-laki di atas pohon itu tersenyum, menghentikan coretannya, menyimpan pensil dan menyambar jubah luar yang tadi tergantung di ranting pohon, memakainya, kemudian mengantongi gambar yang telah digulungnya dan tubuhnya melayang turun. Tontonan tidak bagus. Terdengar dia berseru. 7 orang tua bangka gila memperlihatkan tontonan di depan seorang anak kecil benar-benar tak tahu malu sama sekali. 7 orang itu terkejut ketika mendengar suara yang langsung menggetarkan jantung mereka itu. Mengertilah mereka bahwa yang datang ini memiliki hikang dan singkang yang amat kuat, sehingga dapat mengatur suaranya, langsung dipergunakan untuk menyerang mereka dan sama sekali tidak mempengaruhi Sintong yang masih duduk bersila. Dengan hati tegang mereka lalu meloncat mundur dan masing-masing melintangkan senjata di depan dada, memandang ke arah laki-laki gagah yang baru muncul itu. Namun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalnya, maka ketujuh orang itu menjadi marah sekali. Bangsat kecil, engkau siapakah berani mencampuri urusan kami dan memaki kami, bentak Pajiu Kaiyong sambil mengusap pundaknya yang berdarah. Apa kau memiliki kepandaian maka berani mencela kami, tikus kecil, bentak pula Tian Hitei yang masih ngilu rasa pahanya, dan untung bahwa pahanya itu tidak patah tulangnya. Laki-laki itu melangkah maju menghampiri mereka dengan langkah tegap dan sikap sama sekali tidak takut, bahkan wajahnya itu berseri-seri memandang mereka seorang demi seorang. Kemudian, setelah berada di tengah-tengah sehingga terkurung, dia berkata, tadinya aku hanya mendengar bahwa ada seorang anak baik terancam oleh perebutan orang-orang pandai di dunia Kang Ou. Ketika tiba di sini dan melihat lagak kalian, mau tidak mau aku masuk dan hatiku memang penasaran menyaksikan gerakan kalian yang sungguh-sungguh masih mentah. Ilmu tongkat dia itu tentu Patmo Tung Hoat yang berdasarkan ilmu pedang Patmo Kiam Hoat, katanya sambil menuding ke arah Pajiu Kaiyong. Raja pengemis itu terkejut sekali melihat orang mengenal ilmu tongkatnya, padahal tadi mereka bertuju bertanding dengan kecepatan luar biasa, bagaimana orang ini dapat mengenal ilmu tongkatnya. Dan ilmu tongkat dia itu lebih lucu dan kacau lagi. Meniru gerakan Kau Chi Tian si Raja Monyet, akan tetapi kaku dan mentah, tidak pantas menjadi gerakan Raja Monyet, pantasnya menjadi gerakan Raja Tikus. Dia menuding arah Tiantok. Brak! Batu besar yang berada di samping Tiantok hancur berantakan karena dipukul oleh tongkatnya. Dia marah sekali mendengar ucapan yang dianggapnya menghina itu. Manusia lancang, berani kau menghina Tiantok, bentaknya dan tongkatnya sudah diputar hendak menyerang. Akan tetapi orang itu membentak, berhenti. Dan aneh, suaranya demikian berwibawa sehingga Tiantok sendiri sampai tergetar dan menghentikan gerakan tongkatnya. Aku melihat kalian masing-masing memiliki kepandaian khusus namun masih mentah semua. Aku tidak membohong dan kalau tidak percaya, marilah kalian maju seorang demi seorang, akan kuperlihatkan kementahan ilmu silat kalian yang kalian pergunakan dalam pertandingan kacau balau tadi. Hayo siapa yang maju lebih dulu, akan kulayani dengan ilmu silat kalian sendiri. Ucapan ini lebih mendatangkan rasa heran dan tidak percaya daripada kemarahan, maka Pajiu Kaiyong melupakan pundaknya yang terluka, cepat dia sudah meloncat ke depan, melintangkan tongkatnya di depan dada sambil berseru, nah, coba kau buktikan kementahan ilmu tongkatku. Setelah berkata demikian, Raja pengemis ini menyerang, menggunakan tongkatnya untuk menusuk, kemudian gerakan ini dilanjutkan dengan memutar tongkat ke atas menghantam kepala. Memang gerakan tongkatnya adalah gerakan pedang, dia ambil dari ilmu pedang Patmo Kiam Hoat. Hal ini adalah rahasianya, maka dia heran sekali mendengar orang tampan gagah itu mengenal ilmu tongkatnya dan sekaligus membuka rahasianya. 6 orang tokoh yang lain adalah orang-orang yang telah terkenal, maka mereka menahan kemarahan dan menonton untuk melihat apakah orang yang tidak terkenal ini benar-benar memiliki kepandaian aneh dan apakah benar-benar selihai mulutnya yang amat sombong itu. Serangan Pajiu Kiamong itu tidak ditangkis, akan tetapi tubuh orang itu tiba-tiba saja lenyap. Semua orang kaget dan bengong melihat betapa tubuh orang itu tahu-tahu telah melayang turun dari atas pohon, di tangannya terdapat sebatang cabang pohon, yang daunnya telah dibersihkan. Demikian cepatnya dia tadi meloncat sehingga tidak tampak, dan entah bagaimana cepatnya tahu-tahu dia telah membuat sebatang tongkat yang ukurannya sama dengan tongkat yang dipegang Pajiu Kaiyong. Begitu dia turun, Pajiu Kaiyong telah menyerangnya dengan kemarahan meluap. Nah, lihatlah. Bukankah ini Patmo Kiam Hoat, ilmu pedang 8 iblis, yang kau rubah menjadi Patmo Tung Hoat?
Dan orang itu pun kini mengimbangi permainan ilmu tongkat Pajiu Kaiong dengan gerakan yang sama. Jurus demi jurus dimainkan orang itu untuk menangkis dan balas menyerang, namun bedanya, serangannya jauh lebih cepat dan lebih kuat tenaga Sin Kang yang menggerakkan tongkat itu. Tokoh-tokoh lain hanya menduga-duga, mengira orang baru itu meniru gerakan Pajiu Kaiong. Akan tetapi Raja Pengemis ini sendiri mengenal gerakan orang itu yang bukan lain adalah ilmu tongkatnya sendiri yang digubahnya sendiri. Dia menjadi bingung dan heran, apalagi serangan orang itu cepatnya melebihi kilat dan dalam belasan jurus saja. Tiba-tiba terdengar suara keras, tongkat di tangan Pajiu Kaiong patah dan si Raja Pengemis ini sendiri terpelanting dan mukanya pucat sekali karena tadi ujung tongkat lawannya telah menyambar dahinya tepat di antara mata dan kalau dikehendakinya, tentu dia telah tewas, akan tetapi orang aneh itu hanya mengguratnya saja sehingga kulit di bagian itu robek dan berdarah. Tahulah dia bahwa dia telah berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu kepandaian yang jauh melampauinya, tahu pula bahwa nyawanya diampuni maka tanpa banyak cakap dia lalu mundur dan berdiri dengan muka pucat dan mulut berbisik. Aku mengaku kalah. Tentu saja hal ini mengejutkan 6 orang tokoh yang lain. Mereka tadi, dalam pertandingan kacau balau, telah beradu senjata dengan si Raja Pengemis, dan mereka maklum bahwa selain ilmu tongkatnya amat lihai, juga tongkat itu sendiri merupakan senjata pusaka yang kuat menangkis senjata tajam, di samping tenaga Sin Kang si kakek jembel yang amat kuat. Namun, dalam belasan jurus saja kakek jembel itu mengaku kalah, tongkatnya patah dan di antara alisnya terluka, sedangkan tadinya mereka mengira bahwa orang yang baru datang itu hanya meniru-niru ilmu silat Pajiu Kaiong. Si jembel tua bangka memang tolol. Tiba-tiba Tian Hitei Chiang Ha meloncat ke depan, tombaknya melintang di tangannya, sedangkan tangan kirinya dikepal, tangan kiri yang mengandung tenaga mukjizat dan terkenal dengan sebutan Kanjiu, lengan baja, yang kuat menangkis senjata tajam. Orang itu tersenyum sabar. Jadi tadi adalah Pajiu Kaiong, ketua Pajiu Kaipang yang terkenal? Heran ilmunya masih serendah itu sudah berani malang melintang di Heng San. Dan kau ini siapakah? Ginkangmu cukup lumayan akan tetapi permainan tombakmu belum patut disebut Shinjio, tombak sakti, dan pukulan itu, tentu yang dinamakan lengan baja, sayangnya tidak cocok dengan sebutannya karena terlalu lemah. Terlalu lemah. Muka Chiang Ha menjadi merah sekali saking marahnya. Sudah menjadi kebiasaannya kalau dia lagi marah, matanya mendelik dan kumisnya yang jarang itu bergoyang-goyang menurutkan bibir atasnya yang tergetar. Si keparat sombong. Tahukah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Aku adalah Tian Hitei, nomor 1 sedunia, ketua dari Kanjiupang di Sichuan. Bersiaplah untuk mampus di tanganku. Kembali orang itu meloncat ke atas, kini semua orang yang sudah memperhatikan seluruh gerak-geriknya melihat bahwa orang itu benar-benar memiliki ginkang yang sukar dipercaya. Hanya dengan menggenjot ujung kaki, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang luar biasa sekali, lenyap ke dalam pohon besar dan tak lama kemudian sudah melayang turun membawa sebatang cabang yang panjangnya sama dengan tombak di tangan Chiang Ham, bahkan ujungnya juga sudah diruncingkan, entah bagaimana caranya. Nah, coba mainkan ilmu tombakmu dan pukulan lengan bajumu yang masih mentah itu. Tian Hitei Chiang Ham bukan main marahnya. Sambil mengeluarkan gerengan keras dia menerjang, tombaknya bergerak dahsyat sehingga mata tombak berubah menjadi belasan banyaknya, semua mata tombak itu seolah-olah menyerang bagian-bagian tertentu dari lawannya. Namun orang itu pun menggerakkan tombak cabang pohon dengan gerakan yang sama, bahkan mata, tombaknya, berubah menjadi 20 lebih, membentuk bayangan tombak yang menyilaukan mata dan terjadilah pertandingan tombak yang amat aneh karena gerakan mereka sama. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Tian Hitei Chiang Ham. Ilmu tombak itu adalah ciptaannya sendiri dan selama ini belum pernah diajarkan kepada siapapun juga, merupakan kepandaian khasnya yang ampuh. Akan tetapi sekarang dia melihat orang ini mainkan ilmu tombaknya dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih kuat. Marahlah dia. Setan kau, dia memaki dan kini tombaknya membuat lingkaran besar, menyambar-nyambar di atas kepala sedangkan lengan kirinya melakukan pukulan maut karena lengan itu seolah-olah merupakan sebuah senjata baja yang kuat sekali. Bagus, orang itu berseru, tombaknya bergerak pula menyambut tombak lawan dan terdengar suara, krek, ketika ujung tombak Tian Hitei patah disusul bertemunya 2 buah lengan. Des. Tian Hitei Chiang Ha mengadu, melemparkan tombaknya yang patah, menggunakan tangan kanan mengurut-urut lengan kirinya. Lengan kiri yang terkenal dengan sebutan lengan baja itu, yang berani menangkis senjata tajam lawan, begitu bertemu dengan lengan lawan, berubah menjadi seperti bambu bertemu besi. Tulangnya retak dan sakitnya bukan main. Dia pun bukan anak kecil, seketika tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi, membuat dia seolah-olah berhadapan dengan gurunya, maka dia meloncat ke belakang, meringis dan berkata nyaring, aku kalah. Hening sejenak. 5 orang tokoh lain terheran-heran, hampir tidak dapat percaya akan peristiwa yang telah terjadi. Biarpun mereka mulai merasa heran dan gentar, namun rasa penasaran membuat mereka lupa akan kenyataan bahwa orang itu benar-benar lihai.
Mereka hendak membuktikan sendiri apakah benar orang aneh ini dapat memainkan ilmu istimewa mereka yang selama ini mengangkat nama mereka di tempat tinggi di dunia Kang Ou. Hayo, siapa lagi yang ingin memamerkan ilmunya yang masih mentah? Orang itu sengaja menantang sambil melemparkan tombak cabang pohon yang telah berhasil mematahkan ujung tombak pusaka di tangan Chiang Ham tadi. Aku ingin mencoba. Tiantok sudah melompat ke depan dengan gerakan seperti seekor kera dan tangan kirinya menggaruk-garuk pantat. Tangan kanan memegang tongkat Kim Kau Pang itu memutar-mutar tongkatnya. Nanti dulu, kata orang itu. Yang bertombak tadi, bukankah dia yang terkenal sekali sebagai ketua Kan Jiu Pang di Sichuan? Harap Pangcu, ketua, menjaga agar anak buahmu tidak merendahkan nama Kan Jiu Pang dengan melakukan perbuatan melanggar hukum dan memperbaiki ilmu silatnya. Chiang Ham tidak menjawab, hanya kumisnya bergoyang-goyang karena marahnya. Dan Anda ini, apakah mempunyai kudis di pantat, ataukah memang hendak meniru lagak seekor monyet? Kalau begitu, tentulah Anda yang berjuluk Tiantok, yang kabarnya menjadi pemuja Kau Chi Tian, terkenal dengan ilmu tongkat Kim Kau Pang dan ilmu silat Sin Kau Kun. Dugaanmu benar, akulah Tiantok. Siapakah namamu, manusia sombong? Tiantok Bongsek Bin membentak marah. Ataukah kau tidak berani mengakui namamu dan bersikap sebagai seorang pengecut tukang mencuri ilmu orang lain? Biarpun diserang dengan kata-kata yang menghina itu, orang ini tersenyum saja dan menjawab, namaku tidak ada perlunya kau ketahui. Kalau aku tidak mampu mengalahkan engkau dengan ilmumu sendiri, barulah aku akan memperkenalkan diri dan boleh kau perbuat sesukamu terhadap diriku. Tiantok lalu mengeluarkan suara memekik nyaring seperti seekor kera marah. Akan tetapi sebelum dia menyerang laki-laki aneh itu telah menyambar tombak cabang pohon yang tadi dilemparnya ke atas tanah. Tombak itu panjang dan sekali dia menggerakkan jari tangannya, ujung tombak cabang yang runcing itu telah patah dan berubahlah tombak itu menjadi sebatang tongkat yang panjangnya sama dengan Kim Kau Pang di tangan Tiantok. Tiantok sudah menerjang dengan gerakan lincah sekali. Kim Kau Pang di tangannya diputar-putar sedemikian rupa, mulutnya mengeluarkan pekik-pekik dahsyat dan tubuhnya sampai lenyap terbungkus gulungan sinar tongkat sendiri. Namun dengan enaknya orang itu pun memutar tongkatnya, serupa benar dengan gerakan Tiantok bahkan mulutnya juga mengeluarkan pekik seperti monyet itu dan terjadilah pertandingan yang aneh dan lucu, seolah-olah bukan sedang bertanding, melainkan Tiantok sedang berlatih silat dengan gurunya. Gerakan mereka sama, akan tetapi gerakan orang itu lebih cepat dan lebih mantap. Kembali belum sampai 20 jurus terdengar suara keras, Kim Kau Pang di tangan Tiantok patah-patah menjadi 3 potong dan si racun langit itu terhuyung mundur dengan muka pucat karena tulang pundaknya hampir patah terpukul tongkat lawan. Melihat betapa bekas suhenya kalah, Titok marah sekali. Siang Kiam di punggungnya telah dicabutnya dan tanpa banyak cakap lagi dia telah meloncat maju. Keluarkan senjatamu, manusia licik. Akulah Titok, hayo lawan Siang Kiamku ini kalau kau memang gagah. Orang itu menjura, aha, kiranya Titok Siang Koan Hou yang terkenal. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari Hui Leong Kiam Sut, dan kau pandai pula menggunakan ilmu silat Pek Lui Kun. Akan tetapi seperti yang lain, gerakanmu masih mentah. Tak usah banyak cakap. Lawanlah ilmuku. Bentak Titok dengan marah dan dia sudah menerjang maju. Laki-laki itu mematahkan tongkatnya menjadi 2 potong tongkat yang sama dengan pedang-pedang di kedua tangan Titok, dan begitu dia menggerakkan kedua tangannya, tampaklah sinar-sinar bergulung dengan gerakan yang persis seperti gerakan Titok yang memutar sepasang pedangnya. Kembali terjadi pertandingan yang hebat, seru dan aneh. Berkali-kali terdengar suara nyaring bertemunya pedang dengan tongkat, namun anehnya, tongkat dari cabang pohon itu sama sekali tidak dapat terbabat putus, bahkan kedua tangan Titok selalu terasa panas dan perih setiap kali pedangnya bertemu tongkat. Dengan teliti Titok memperhatikan gerakan orang dan dia terkejut. Memang benar bahwa orang itu mainkan jurus-jurus ilmu pedangnya. Dan bukan hanya mainkan jurus ilmu pedangnya, bahkan telah mendesaknya dengan tekanan yang hebat karena orang itu jauh lebih lincah dan lebih kuat daripada dia. Lewat 15 jurus, Titok berseru, aku mengaku kalah. Dia meloncat mundur, menyimpan pedangnya dan mengangkat tangan menjura ke arah orang itu sambil berkata, harap kau menerima penghormatanku dengan Pek Lui Kun. Kelihatannya saja dia memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada, namun dari kedua telapak tangannya itu menyambar hawa pukulan maut yang mendatangkan hawa panas dan yang dapat membunuh lawan dari jarak 3-4 meter tanpa tangannya menyentuh tubuh lawan. Itulah pukulan Pek Lui Kun, kepalan kilat, yang mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Orang itu sudah melempar sepasang tongkat pendeknya, sambil tersenyum dia pun menjura dengan gerakan yang sama. Terjadilah adu tenaga yang tidak tampak oleh mata. Di tengah udara, di antara kedua orang itu terjadi benturan tenaga dahsyat dan akibatnya membuat Titok terpental ke belakang, terhuyung dan dari mulutnya muntah darah segar. Dia tidak terluka hebat karena tenaganya Pek Lui Kun membalik, hanya tergetar hebat dan mukanya makin pucat. Engkau hebat. Aku bukan tandinganmu, kata Titok dengan jujur, dan memandang dengan mata terbelalak penuh kagum dan juga penasaran.
Engkau luar biasa sekali dan aku amat kagum kepadamu, sahabat. Gin Xiao Xiucai berkata sambil melangkah maju. Aku tahu bahwa agaknya aku pun bukan tandinganmu, akan tetapi hatiku penasaran sebelum melihat engkau mainkan ilmu-ilmuku yang tentu kau anggap masih mentah pula. Aku adalah Gin Xiao Xiucai dari Bengsan, senjataku adalah suling dan pensil bulu, entah kau bisa mainkannya atau tidak. Gin Xiao Xiucai, sudah lama aku mendengar namamu yang terkenal. Jangan khawatir, aku tentu saja dapat mainkan ilmumu. Dengan ranting pendek ini aku meniru sulingmu, dan aku pun memiliki sebatang pensil bulu. Orang itu memungut sebatang ranting yang panjangnya sama dengan suling perak di tangan Gin Xiao Xiucai, juga dia mencabut keluar pensil bulu yang tadi dia pergunakan untuk mencoret-coret ketika 7 orang tokoh sakti itu sedang saling bertempur. Akan tetapi kalau pensil bulu di tangan Gin Xiao Xiucai adalah pensil yang dibuat khas, bukan hanya untuk menulis akan tetapi juga dipergunakan sebagai senjata sehingga gagangnya terbuat dari baja tulen, adalah pensil di tangan orang itu hanyalah sebatang pensil biasa saja. Berkerut alis Gin Xiao Xiucai. Orang itu dianggapnya terlalu memandang rendah kepadanya. Akan tetapi karena orang itu tersenyum-senyum dan meniru menggerak-gerakkan pensil dan suling di tangannya, dia lalu berkata, apa boleh buat, engkau sudah memperoleh kemenangan. Kalau kau kalah, orang akan menyalahkan aku yang menggunakan senjata lebih kuat. Kalau aku yang kalah, engkau akan menjadi makin terkenal, sungguh pun kami belum tahu siapa kau. Nah, mulailah. Xiucai ini cerdik dan dia sengaja menantang agar lawannya bergerak lebih dulu. Akan tetapi orang itu tersenyum dan sambil menggerakkan kedua senjata istimewa itu berkata, lihat baik-baik, Xiucai. Bukankah ini jurus terampuh dari suling dan pensilmu? Kedua tangan orang itu bergerak dan Gin Xiao Xiucai terkejut mengenal jurus-jurus maut dari kedua senjatanya dimainkan oleh orang itu untuk menyerangnya. Tentu saja dia dapat memecahkan jurus ilmunya sendiri dan berhasil menangkis kedua senjata lawan, akan tetapi seperti juga yang lain tadi, dia merasa betapa kedua lengannya tergetar hebat, tanda bahwa dalam hal singkang, dia masih kalah jauh. Namun, Xiucai ini merasa penasaran sekali. Puluhan tahun dia bertapa di Bengsan menciptakan ilmu-ilmu silat tinggi yang dirahasiakan dan belum pernah diajarkan kepada siapapun juga. Bagaimana sekarang telah dicuri oleh orang ini tanpa dia mengetahuinya? Dia melawan mati-matian, mengeluarkan jurus-jurus paling ampuh dari kedua senjatanya, namun karena kalah tenaga, setiap kali tertangkis dia terhuyung. Seperti juga yang lain dia tidak mampu bertahan lebih dari 20 jurus. Terdengar suara keras dan kedua senjatanya itu, suling dan pensil patah-patah bertemu dengan senjata lawan yang sederhana itu. Dia meloncat ke belakang, menjura dan berkata, kepandaian Tai Hiap, pendekar besar, memang amat hebat, aku yang bodoh mengaku kalah. Orang itu tersenyum dan memuji, tidak percuma julukan Gin Xiao Xiucai karena memang hebat kepandaianmu. Ucapan itu dengan jelas menunjukkan kekaguman, bukan ejekan, maka Gin Xiao Xiucai menjadi makin kagum dan terheran-heran. Bersambung ke bab 6.